di misalnya ada seorang bupati atau wali kota atau wakil bupati atau wakil wali kota ingin maju ke provinsi menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Ya. Apakah ini termasuk di luar daerah atau di dalam daerah? Karena disebutkan di situ untuk calon petahana yang maju di daerah sendirinya, petahana yang maju di daerah sendirinya itu harus dia hanya mengajukan cuti. Kemudian kalau di luar daerah itu harus mengundurkan diri. Ini persyaratan-persyaratan yang di undang-undang dan akan dijabarkan lewat PKPU, sehingga kita juga menunggu akan bagaimana di peraturan KPU mengatur lebih rinci. Oke, kita nantikan penelpon lagi. Halo. Ya, Pak Kiki. Balik lagi Pak Kiki. Terima kasih Pak Ketua KPU telah memberikan penjelasan tentang aturan petahana maju di daerahnya sendiri. Ini aturan ini seperti artinya sangat lucu di negeri kita ini kalau kita melihat ya. Masa petahana kalau calonnya di luar dari daerahnya sendiri dia harus mundur. Seharusnya petahana itu dia maju di daerahnya sendiri, dia harus mundur supaya tidak ada akan mempengaruhi bagi ASN-ASN yang ada di daerahnya sendiri, terkecuali dia mencalonkan di luar daerah. Ini masukan saja ini Ketua KPU ya. Kira-kira Ketua KPU Kabupaten Gorontalo insya Allah akan pertemuan dengan KPU RI, maka sampaikanlah hamad ini buat rakyat, karena rakyat ini sudah tahu kondisi dan keberadaan pada setiap pilkada maupun pilpres ini pasti petahana akan menggunakan artinya dia punya kekuatan, dia masih memimpin di daerahnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan DPR RI ini yang menentukan semua ketentuan-ketentuan. Ya, di sini hanya melaksanakan, dan ini berbicara tentang politik ini tentunya tujuannya ini ya sudah kita ketahui bersama. Itu Pak Roy ya. Itu sekedar artinya menetralisir apa yang disampaikan oleh Pak Yanto Koli. Iya, kedua lo Ketua. Jadi Mbak Kiki, biasanya masyarakat itu berpikir, oh ini keputusan atau kebijakan KPU Kabupaten Gorontalo. Iya. Sehingga saya berharap kepada masyarakat itu untuk harus tahu posisi dan tugas dan kewajiban di KPU Kabupaten Kota, khususnya Kabupaten Gorontalo, bahwa dalam hal penyusunan ataupun peraturan itu di KPU RI. Kita di kabupaten itu melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh pimpinan-pimpinan kita yang sudah sudah dikonsultasikan kepada wakil-wakil rakyat kita. Betul. Sehingga apapun yang disampaikan oleh apapun sudah ditetapkan, maka itu akan kita laksanakan. Jadi ini bukan kemauan kita. Iya. Nah, untuk menjadi saran dari Pak Tony, Pak Yanto Koli ini menyebutkan kita bisa sampaikan misalnya terkait saran itu ke KPU provinsi, kemudian ada namanya DIM. Ini misalnya KPU provinsi bagaimana terkait persyaratan, apakah ada permasalahan, maka akan disampaikan ke KPU provinsi, kemudian KPU provinsi menyampaikan ke KPU RI bahwa ini adalah permasalahan-permasalahan di tingkat bawah, karena kita bersifat hierarki, maka ini akan kita lakukan. Saya mengucapkan terima kasih atas saran itu. Memang masuk akal juga, masuk akal juga. Seharusnya yang kalau mencalonkan di dalam daerah itu yang harus mundur, karena yang dijaga itu adalah penggunaan kekuasaan. Tetapi kita lihat insya Allah ini akan
menjadi apa yang kita harapkan ini akan ada di peraturan KPU yang baru. Iya, jadi memang Dito Balilin tu Payanto Koli bahwa memang berbicara kepentingan itu DPR RI itu sudah ya mengambil keputusan yang ingkeras, kemudian diserahkan ke KPU RI dan itu menjadi dasar semuanya. Mungkin ada tambahan sedikit, silakan Mbak Ketua. Misalnya juga, memang undang-undang ini sudah mengantisipasinya. Misalnya ada calon incumbent atau petahana yang melakukan atau menggunakan kekuasaannya itu untuk tahapan pilkada dalam pencalonan, maka ada juga sanksinya begitu. Sanksi. Ya, mungkin dijaga oleh itu. Yang menjadi untuk kita ketahui bersama itu bahwa apabila ada calon petahana yang menggunakan kekuasaannya itu kalau sudah terbukti itu bisa dicoret itu. Sehingga ini juga 2 kali kerugian dari calon itu. Misalnya dari pertama beliau mencalonkan, kemudian kampanye, kemudian menggunakan kekuasaan dan itu terbukti, bisa saja itu dicoret dari pencalonan. Saya kira demikian sesuai temuan-temuan dari Bawaslu itu sendiri. Bawaslu. Iya, jadi dituju sampai seperti itu berarti ya. Dan kira-kira tahap pendaftaran untuk calon ke KPU kira-kira akan mulai kapan ya? Ya, untuk hari ini kami sudah mengumumkan untuk pendaftaran calon. Di PKPU itu disebutkan bahwa dalam hal untuk jadwal itu sesuai dengan PKPU 2 bahwa itu dari ini kan sementara rekrutmen PPK PPS. Kemudian mulai tanggal ini kita juga sudah mengumumkan ini Mbak Kiki terkait dengan persyaratan calon perseorangan, yaitu persebaran. Misalnya di dalam persyaratan itu di undang-undang itu untuk syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten itu kalau jumlah penduduk jumlah penduduk atau jumlah pemilih yang ada di DPT terakhir itu berapa persen kira-kira? Itu sesuai dengan undang-undang itu kalau dia 250 itu 10%. Kalau 250 jiwa sampai dengan 500 itu 8,5%. Di kita DPT sebelumnya itu 300.250. Sehingga untuk maju jadi calon perseorangan itu menjadi 8,5% dari 300.250, sekitar 25.522. Terus ketentuannya seperti apa itu ketentuan KTP-nya? Dia harus menyertakan fotokopi KTP, kemudian surat pernyataan dukungan. Itu ditandatangani. Dan kemudian ini harus tersebar di 50% di kecamatan yang ada di kabupaten. Karena jumlah kecamatan ini 19, 50% ini dapat koma maka dibulatkan ke atas menjadi 10. Dia harus memenuhi sebaran dari jumlah dukungan itu di 10 kecamatan. Walaupun di kecamatan itu misalnya di Limboto ada 1000 di situ, kemudian di kecamatan lain hanya 10, 15. Yang penting dia sudah ada dukungan di setiap kecamatan. Oke, kita terima dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Batu Damango Batiki. Ya, di Kasu. Ya. Lalu Kasu dari Batu Dah. Terima kasih pemaparan dari KPU. Saya pikir apa yang menjadi persyaratan daripada perorangan ini barangkali ini akan memberatkan mereka. Karena harus ada persentase seperti itu, memang agak sulit juga mereka. Kalau begitu lebih baik tidak usah dibuka untuk perorangan, Pak. Partai saja. Karena tidak ada guna. Karena kami dimintai dimintai KTP, disertai pernyataan dukungan. Loh, kalau misalnya kami tidak mau dukung, bagaimana?
Karena ini hanya KTP itu, iya, itu ketentuan. Persyaratan untuk harus ketentuan harus itu seperti, iya ketentuannya iya, seperti kalau begitu lebih baik tidak usah yang persoalan Anda memilih yang Anda berikan KTP itu kan persoalan kedua, tapi persoalan pertama itu. Iya, tapi itu saya pikir membelenggu daripada independen, kasihan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dulu Pak Ketua. Oke, jadi di pencalonan itu kan ada dua. Ya. Ada yang diusung oleh partai politik, ya. Kemudian undang-undang memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh, misalnya dalam hal ini juga kan atas aspirasi masyarakat. Ya. Oh, ini bagus. Ternyata tidak ada partai. Konstitusi atau peraturan itu memberikan kesempatan, tetapi ada syaratnya, iya kan? Kan setiap kita melakukan atau masuk di dalam, misalnya mau mendaftar apa saja, itu pasti ada syaratnya. Sehingga ini kalau tidak ada syaratnya, maka dipastikan KPU akan menerima ratusan orang calon. Iya kan, ratusan orang calon karena tidak ada persyaratan ini, sehingga undang-undang atau peraturan KPU membatasi hal tersebut. Pembatasannya juga sesuai dengan peraturan. Misalnya kalau dia maju dengan perseorangan, maka harus ada dukungan dari masyarakat. Mengapa ada dukungan? Di partai politik itu sebenarnya ada dukungan masyarakat juga di situ. Dukungan mereka itu secara sah dan secara nyata itu sudah diberikan di TPS. Betul. Iya kan? Artinya semua ini pasti mendapatkan dukungan dan kemudian saya tidak mampu. Ya, dipersilakan kepada individu itu, kepada calon itu. Saya ingin maju lewat partai aja, ini susah. Kita tidak bisa membatasi itu. Akan tetapi ini tetap kita sampaikan walaupun tidak ada yang mendaftar. Maka ini menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan hal ini, begitu, Pak Kiki. Ya, jadi ketentuannya itu di samping memberikan KTP ada juga persetujuan yang dicalonkan itu kurang lebih 8,5% ya. Jadi ya itu kalau mau urus sekarang kira-kira sudah sulit ya. Karena ini sudah bulan Mei. Tanggal berapa itu pelaksanaan itu verifikasinya? Dia untuk pemenuhan persyaratan itu, dukungan pasangan calon perseorangan, dia dari 5 Mei sampai dengan 19 Agustus. Kemudian setelah itu kita ada persyaratannya, kemudian kita verifikasi, kemudian akan mendaftar bersama-sama dengan partai politik. Misalnya setelah kita verifikasi faktual, karena ini verifikasi faktual, Mbak Kiki, kita akan langsung tanyakan ke nama yang bersangkutan bahwa dia ini mendukung ini si A, si B, maka ini akan menjadi kita itu akan memenuhi syarat. Kemudian kita akan rekapitulasi, dan ini akan kita rekapitulasi untuk bagaimana supaya terpenuhi. Kemudian kalau mereka sudah terpenuhi, maka mereka akan mendaftar bersama-sama partai politik pada tanggal 27 sampai dengan 27 bulan apa ya Ketua? Dia kan pengumuman itu 24 sampai 26. Jadi kemudian untuk pendaftaran itu sampai dari tanggal 27 sampai 29 Agustus. Ya. Ini yang akan kita persiapkan juga. Kalau perorangan ada temuan-temuan ganda dari masing-masing pendukung itu bagaimana kira-kira? Iya, kita dalam hal untuk mencari dukungan ganda, misalnya kalau dia di antar internal, maka kita akan coret itu TMS internal. Tetapi kalau eksternal itu akan kita konfirmasi langsung sebenarnya dia ini di mana. Dan itu akan, kalau seandainya dia mendukung misalnya di pasangan calon perseorangan A, maka di BK kita akan coret seperti itu. Kemudian kalau tidak terpenuhi, maka bakal calon perseorangan itu akan menukar kembali
memperbaiki kembali itu 2 kali dari jumlah yang tidak memenuhi syarat. Misalnya 100 tidak memenuhi syarat, maka yang harus diajukan itu 200. Itu ketentuan ya. Ini ada yang masuk lagi. Halo. Kembali lagi saya ini Pak Ketua, mohon maaf ini. Jo. Ingat dia lo tanggulan melipat bahwa yang melalui partai sudah secara otomatis mereka memberikan suara melalui dukungannya, pemilihan yang kemarin katakan seperti itu. Pertanyaannya adalah, misalnya mati ya Pak, sudah mendukung salah satu partai, kemudian lagi datang yang perorangan minta juga KTP dari saya, bahkan saya diminta menandatangani. Apakah saya tidak menjadi ganda saya punya dukungan karena saya sudah memberikan melalui partai kemarin. Hari ini lagi kita akan dimintai itu untuk mendukung, padahal saya sudah memberikan suara juga melalui pemilihan partai, melalui partai. Apakah itu tidak ganda Pak? Yang berikut adalah 2 kali lipat itu pembebanan, seakan-akan itu menjadi punishment daripada calon, tetap akan mengacu kepada ketidakmampuan orang perorangan ini Pak. Makanya lebih saya katakan tidak usah dibuka untuk perorangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tu permainan beti dia malah lo gambangi, dia malah lo pule. Semuanya ada ketentuan permainan. Ya, itu dulu Ketua. Oke, terkait dengan dukungan jadi begini. Di saat kita ini kan ada namanya rezim. Misalnya ini pemilu, selesai pemilu kemudian pilkada. Sehingga suara di pemilu itu akan menjadi kursi ya bagi partai yang memenuhi suara terbanyak. Sehingga untuk dalam hal dukungan persorangan ini akan, saya itu cuma mau umpamakan, jangan sampai orang bilang ini kan partai cuma secara tiba-tiba pesanan sekali tidak dukungan, padahal ada dukungan sebelumnya. Sehingga ini menjadi orang tidak beranggapan oh ini pemberatan kepada calon persorangan misalnya. Kalau saya kira tidak. Terkait dengan personnya, misalnya dalam hal dia sudah memilih di partai, kemudian ada juga calon perseorangan, misalnya kita membuat surat pernyataan, saya kira ini tidak menyalahi aturan kita. Karena yang kemarin itu adalah DPR, itu DPRD misalnya untuk pileg, dan hari ini kita di pilkada, misalnya kita sudah memilih, ini tergantung diri kita sendiri, dikembalikan kepada pendukung itu. Oh kita ini pendukung si A, si pendukung si B, kita tidak dukung ini calon perserangan. Silakan saja membuat pernyataan. Karena kita tidak mungkin tidak akan memaksa bahwa ini oh Bapak harus ini, oh kita ini pendukung partai A, kenapa kita dukung ini? Oh silakan, karena di situ tidak ada pemaksaan. Kemudian yang berikut terkait dengan calon perserangan. Calon perserangan ini di daerah atau di provinsi itu saya kira sudah terbukti bahwa masih ada juga calon perserangan yang bisa mengikuti aturan itu. Misalnya dalam hal kita lihat di pilkada sebelumnya akan ada 2 calon itu di Kabupaten Gorontalo. Kemudian di provinsi, saya kira ini tergantung calonnya itu sendiri, apakah ingin maju lewat perserangan ataupun tidak. Jadi kita misalnya masyarakat, kalau dalam hal ini KPU dan calon ini kita hanya ini calon yang akan kita pilih. Kemudian kalau ada misalnya dalam hal dukungan itu kita kembalikan ke masyarakat. Kita tidak mau misalnya harus memilih ini, harus mendukung ini. Saya kira itu. Kalau ketentuan di partai itu berapa persen kira-kira? Dia atau kalau berapa kursi? Jadi sebagai informasi Mbak Kiki bahwa di apa namanya, kita dalam hal pencalonan ini itu menggunakan suara partai ataupun hasil pemilu tahun 2024.
Jadi walaupun belum ditetapkan, tetapi kita juga sudah ada disampaikan oleh KPU RI, kita menggunakan untuk pemilu terakhir yaitu legislatif 2024. Ya. Untuk untuk partai ini kami juga kemarin sudah menyampaikan ke masyarakat, kami sudah menerima dari KPU provinsi bahwa terkait dengan dukungan ini itu 20% dari jumlah DPR, jumlah kursi di DPR. Iya, berarti kalau dia 40 kursi ada 8 kursi. Iya, 8 kursi. Iya. Itu sesuai ketentuannya 8 kursi dari masing-masing partai. Kalau partai tidak mencapai itu kan berkoalisi. Iya, berkoalisi. Jadi itu mengulah. Dan salah satu partai yang ada di Kabupaten Gorontalo itu baru satu yang tidak berkoalisi sudah memenuhi syarat. Ketentuannya di dalam partai itu 20%. Nah, kalau dari partai sudah memenuhi syarat, apakah yang dari perorangan juga masih diberikan kesempatan juga untuk mendaftar? Iya, selama dia ada waktunya. Tapi di saat pendaftaran itu kalau memang sudah tidak ada yang mengajukan dari perseorangan, maka ditutup. Sudah tidak boleh lagi. Kita sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi dituju berarti kurang lebih berapa pasang untuk Kabupaten Gorontalo, Pak Ketua? Saya tidak bisa, karena kita juga tidak boleh, jangan sampai ada pihak-pihak yang berarti ada arahan dari KPU untuk 3 pasang, 4 pasang, sehingga ini yang terserah di ini. Kalau ketentuan di partai kan ada 20%, berarti hanya 5%, sehingga suara semua jadi 100%. Iya, kalau ketentuan 20%, kalau 20%. Dia 5 pasangan berarti sudah 100% itu. Nah, kalau ketambahan lagi dengan yang memenuhi syarat perseorangan, apa bisa dicalonkan lagi? Bisa jadi 6 ya. Iya. Nah, itu proyeksi Pak Libakiki kita. Kita menunggu saja saat pendaftaran berapa orang ini. Kita tidak bisa komentari calon. Kita menerima saja dan memberikan pelayanan kepada semua parpol ataupun bakal pasangan calon untuk mendaftar. Itu baru ketentuan-ketentuan tahapan pilkada. Nah, kira-kira selain dari itu ketentuan-ketentuan yang sudah akan diterapkan sampai pada tanggal pemilihan 27, kira-kira apa saja lagi, Pak Ketua? Oke, untuk tahapan ini kita juga akan ada penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. Jadi di pemilu kemarin kita dibatasi 300 pemilih di tiap TPS, maka di pilkada kita akan dibatasi dengan 600. Kalau 600. Di pemilu dia 1200 TPS, maka kemungkinan dia akan berkurang setengah. Jadi 600-an. Akan tetapi ini kita akan mutakhirkan lagi, akan ada pemutahiran daftar pemilih, dan kita lihat mana TPS yang bisa digabung, mana TPS yang memang tidak boleh. Misalnya di Aba di Dula Mayo sana ada jumlah 200 di sana, baru ada di TPS 2 cuma 300. Kalau mau gabung ini bisa misalnya 500. Akan tetapi 200 orang itu akan melalui atau menempuh jarak yang begitu jauh, sehingga ini kemungkinan akan disendirikan TPS-nya, sehingga memudahkan pemilih untuk memberikan hak pilih. Jadi dikurangi kurang lebih 50% dari kemarin pemilihan presiden dan legislatif. Karena ini bos berapa pasang kurang lebih 2 pasang jadi ditembang utara dalam mula tai dunga melara di la poliama berarti tai putua TPS polima mengarati ngope beto di
Kedua lo yang masih bisa bergabung bersama kami masih berikan kesempatan kurang lebih 7 menit lagi ke depan acara ini akan usai. Nah, kira-kira hal-hal apa lagi ya Ketua yang belum kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat tentang pilkada ini? Ya, untuk ini kan 24 sampai 26 Agustus itu kita akan mengumumkan ya untuk pendaftaran pasangan calon. Dan 27 sampai dengan 29 Agustus itu adalah pendaftaran pasangan calon. Selama 3 hari kita akan menunggu daripada calon-calon misalnya dari partai politik dan calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat dukungan, maka itu kita akan membuka atau kan menunggu pendaftaran dari calon tersebut. Kemudian ini kampanye apa? Ini penetapan pasangan calon ini 22 September. Iya. Ya. Jadi 22 September ini adalah penetapan pasangan calon. Sebelumnya untuk kita juga ada penelitian persyaratan. Ini dari 27 Agustus sampai dengan 21. Nah, ini terkait persyaratan ini kita juga akan melihat atau berkaca di kejadian-kejadian kemarin, maka kita juga harus lebih teliti, Mbak Kiki, supaya tidak ada yang misalnya sudah mengikuti tahapan, kemudian di saat dia terpilih kemudian ada yang mengajukan gugatan terkait dengan persyaratan ini, sehingga kita lebih teliti lagi dan lebih berhati-hati lagi. Hati-hati lagi tentang misalnya ijazah palsu dan lain-lain. Kalau yang sekarang sudah mulai mendaftar di partai-partai itu belum versi KPU itu ya? Tidak. Untuk sekarang kan sudah ada yang mendaftar di masing-masing partai. Oh iya. Betul. Tapi masih ada yang bergabung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Anton. Oh, silakan Pak Anton. Waktunya tinggal sedikit. Silakan. Saya hanya mempertanyakan KPU apa yang dijelaskan memang sudah benar seperti itu. Tapi saya fokus kok pendaftar itu harus lihat ijazah. Ijazahnya harus dilihat, itu yang supaya tidak ada seperti di tahun-tahun kemarin kan ada masalah-masalah itu ijazah. Itu yang saya masukkan. Kalau memang sudah ditetapkan seperti itu, tapi harus diteliti itu yang masuk calon itu kandidat ijazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berarti sama-sama dengan kita kekhawatiran tentang ijazah palsu itu ya. Baru ada cuma ke sana kan. Jadi kekhawatiran masyarakat juga ada di kita. Artinya kalau ada sesuatu yang harus memang diperbaiki ya harus diperbaiki, disampaikan. Oh, ini tidak memenuhi syarat. Jangan sampai yang dikhawatirkan itu dia sudah mendaftar, kemudian kita sudah loloskan, kemudian dia menang, kemudian ada yang menggugat, ini juga akan menjadi permasalahan di KPU. Sehingga kita lebih berhati-hati, karena di PKPU itu yang sebelumnya itu yang perlu kita verifikasi faktual itu ijazah terakhir, yaitu SMA. Ya, kemarin di sebelumnya itu dari SD, SMP, SMA. Ya, ini ijazah terakhir SMA. Kalau dia punya embel-embel lain di belakang titel sampai dengan S2, S3, itu juga kita akan pastikan dia mengikuti sekolah itu, kita akan pakai itu. Tapi kalau tidak ada, maka dia tetap memenuhi syarat. Tetapi tidak memakai titel itu. Karena syarat utama itu adalah berpendidikan SMA atau sederajat. Oke, kita mengakhiri jumpa kita hari ini. Statement closing dari Ketua, silakan. Apa yang disampaikan lagi ke masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Dalam hal tahapan Pilkada Kabupaten Gorontalo tahun 2024 ini, kami penyelenggara pemilu insya Allah akan melaksanakan apa yang menjadi yang termuat atau menjadi perintah ke kami, peraturan dan undang-undang, dan kami juga berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Hari ini kita mengumumkan daripada calon anggota PPS. Ya, kami berharap
ini bisa berpartisipasi dalam hal mensukseskan Pilkada 2024 untuk menjadi penyelenggara. Kira ini penyelenggara ini adalah pekerjaan yang mulia, karena dari tangan-tangan kita ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah sampai di tingkat nasional. Iya, benar. Saya kira ini Mbak Kiki, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Poliama dan Pati Mbak Kiki. Iya. Dan insya Allah ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Dan alhamdulillah Mbak Kiki sudah menyampaikan, dan sekaligus Ketua KPU Kabupaten Gorontalo sudah mensosialisasikan tentang pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dan insya Allah bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih Pak Ketua atas hadirnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.